memanfaatkan waktu luang, waktu sehat yang kita punya, dan tentu saja Allah selalu melimpahkan kekuatan, memberi kemudahan kepada kita, dan memberi semua karunia yang kita perlukan dalam rangka memudahkan kita untuk bisa menerima ilmu Allah, ilmunya, ya khususnya program MBBA ini. Nah, kita mungkin buka dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya, mungkin langsung saja Bu. Coba kita buka halaman pertama. Maksudnya kelompok pertama ya, coba di screen. Berarti halaman 9. Halaman pertama. Bentar, Pak. Oh iya. Bunda Sulami. Assalamualaikum. Bisa kami screen, Bu? Kenapa? Kami dari minta kami bisa screen materi MBBA. Aku nggak oh iya tes. Ini yang buku 1 ya, yang dibuka. Ya, halaman 9. Bab 2, Bu. Halaman 9. Bab 2. Bab 2, halaman 9, bab 2. Enggak buku niki. Halaman 2, Bu. Kosakata. Halaman bab 1. Mundur. Belum, Pak. Oh, iya. Ibu sudah bisa share screen, silakan. Iya, Pak. Oke, silakan. Ini lagi Mundur ke atas. Tehnya turunin, Pak. Oh, panas. Belum ke sini. Belum bisa pilih. Sudah 16 sudah. Sini belum. wah lain. Naik ke Jadi atas. kamu tutupan. Naik ke bawah aja. Naik lagi halaman 1 aja langsung. Iya, halaman 2, halaman 1. Halaman 1. Nah, yang dimaksudnya. Belum. Masih cari. Di depannya dia buka filenya. Nah, apa-apa. Nah, di sini. Kakak baca. Nggak bisa, itu sudah masuk. Alas. Oke. Ibu, Thank you, itu Ibu. share screen-nya ditutup dulu. Setelah itu nanti dibuka share screen, kemudian pilih file yang akan dilihat karena yang terlihat Aku nggak bisa. tutup dulu, nanti kemudian dipilih ulang. Ini kono weh. Kalau filenya sudah dibuka, sekarang bisa dipilih. Tadi biasanya dia nggak muncul sebelum. Buku saya itu. Silakan. Kalau buku saya. Aku tak bareng kowe ya. Ini halaman 1. Halaman 1. Oke, Bu, sudah masuk, Bu. Iya. Ini enggak. Ya, kita lihat, Bu, ya. Bisa Bu. Nah, Orang buku itu.
Yang Iya pakai itu buku yang juga sama itu kan biar mudah juga. buku yang keberapa ini, Bu? Logbook buku 1 yang saya terima. Yang awal aja dulu, Bu. Awalnya enggak ada. Dari halaman 2 ya, Pak? Oh, Ya, halaman 2. Ya. Halaman 2 Halaman ya. 2 Ustaz, halaman 2. Halaman 2. Halaman 2 Bisa aku tahu. Ya, halaman 2, Bu. bukan bukunya ya. Ustaz yang mana? Kirim saja. Oh, mungkin ini apa itu? Yang ini? Ini bukan. Ini Al-Qur'an. Ini. Kata-kata. Ke papan tulis bisa, Pak? Nah, papan tulisnya masih kelihatan kan? Iya. Oke. Oh, yang Al-Qur'an. Nah, oh ya, ya, ya. Iya. Ini untuk dasar dulu, Bu, bagi mungkin bagi yang baru masuk. Ini kita ke dasar dulu, Bu. Jadi yang awal halaman 2. Mungkin papan tulisnya bisa kelihatan, Bu, ya. Nah, di papan tulis saya kasih skema, Bu. Bahasa Arab itu, Bu. Jadi ini bahasa, mudahan bisa dibaca. Jadi Nggak bahasa bisa Arab itu, Bu. kelihatan. Oh, nggak kelihatan nggak apa, Bu, ya? Iya. Ayo. Anu, Pak, cahaya lampu kayaknya. Enggak kelihatan yang tadi kelihatan. Pantulan cahaya lampu. Oh iya, kalau gitu saya bacakan aja, Bu, mungkin. Iya. Bahasa Arab itu, Bu, terbagi 3 bagian besar, Bu. Yang pertama ism atau ismun, atau di situ al-ismun. Kemudian yang kedua bisa fi'il dulu, yang ketiga harf, atau dibalik juga boleh. Nah, ini harus kita pahami dulu, Bu. 3 bagian besar ini. Jadi ismun, fi'lun, dan harfun. Nah, ini dasar sekali, Bu. Ya, jadi ismun, fi'lun, dan harfun. Nah, pada pertemuan yang lalu ismun sudah dijelaskan, Bu. Jadi ismun itu semua kata. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kata selain fi'lun dan harf. Jadi paling gampangnya begitu, Bu. Jadi kalau ditanya kata keterangan isim, ya. Kata tanya isim, ya. Kata tunjuk, kata untuk menunjuk isim, iya. Kata benda isim, iya. Kata sifat isim, iya. Nah ini, Bu. Jadi isim itu pada dasarnya bukan hanya kata benda sebenarnya. Jadi selain yang 2 tadi, selain harf dan fi'lun. Nah, ini, Bu, untuk memudahkannya. Iya. Oke. Kemudian ke bawah fi'lun. Kebanyakan naik ke atas lagi. Kayaknya. Oh. Oke, itu bagiannya. Kemudian fi'lun. Fi'lun itu kata yang akan menyebabkan makhluk Allah ini bergerak. Jadi yang saya maksud manusia, hewan, atau apa saja, ketika dengan kata itu melakukan gerakan yang dilakukan oleh kaki, tangan, mulut, mata, dan sebagainya, itulah yang namanya fi'lun. Ya. Contoh memakan, minum, berjalan. Nah, itu contoh saja, Bu. Jadi kalau ada kata membuat manusia bergerak, nah, itu bisa masuk kategori fi'lun. Sisanya adalah harf. Harf itu kalau dalam bahasa Inggris itu partikel, Bu. Mungkin kalau ada yang bahasa Indonesia partikel itu apa, Bu, ya. Jadi kata-kata tambahan yang kalau berdiri sendiri dia tidak bisa kita terjemahkan dengan baik. Jadi harus ada kata sesudahnya. Nah, itu. Jadi 3 kelompok besar ini yang harus betul-betul kita ingat. Ya, betul-betul kita ingat sehingga nanti tidak rancu. Biasanya antara isim dan harf itu bisa ketukar atau bisa masuk.
Mengapa biasanya ada harf yang tidak satu huruf, itu kadang-kadang dimasukkan ke isim. Nah ini, tapi jarang terjadi. Nah ini. Nah dalam kenyataannya sebenarnya tidak terlalu sulit ketika kita sering membaca Al-Quran. Nah itu. Nah itu contoh-contohnya Ibu bisa lihat di halaman seterusnya. Jadi mulai halaman 3, 4, dan seterusnya. Jadi Ibu bisa buka. Jadi ini kita agak cepat dulu untuk pembukaan, Bu ya. Iya. Nah, kemudian sudah juga di buku itu ada keterangan tanda-tanda. Misalnya tanda isim apa, fiil apa, dan seterusnya. Itu kalau kita agak teruskan lagi ke bawah-bawah. Nah ini. Nah ini sebenarnya di luar pembelajaran, Bu. Jadi kalau kita melihat 50 menit untuk program ini, 50 menit pertemuan untuk ayat 1 sampai 6 Al-Fatihah atau 1 sampai 7, maka sebenarnya ini yang pembukaan ini hanya di luar dari ini. Nah itu. Nah maksud saya untuk kasus keterangan-keterangan ini sebagai tambahan. Bisa nanti kita misalnya di awal 5 menit, di akhir 5 menit. Nah intinya adalah MBBA. Yang kita mulai dari surah Al-Fatihah. Nah itu. Ya, itu dasar. Jadi 3 kelompok kata dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah ismun atau ism atau isim orang bilang. Kebanyakan ngomongnya isim, Bu, padahal bukan isim, ismun, ism. Nah, ismun, baru fi'lun, fi'l, baru harfun atau harf. Nah, itu 3 besar. Nah, nanti sambil jalan itu kita kelompok-kelompokkan lagi. Nah, yang paling rumit biasanya yang banyak kendala nanti di fi'lun, Bu. Karena fi'lun itu modal pertama kita harus menghafal domir. Domir itu kata ganti. Kalau Ibu lihat, ini saya kasih contoh menghafalkan domir, Bu. Isim. Isim. Domir, Bu. Ya, domir termasuk bagian isim. Tapi domir ini sangat berperan ketika kita nanti mempelajari fi'lun, Bu. Oh iya iya iya. Ya, nah ini yang paling mudah. Tapi kalau kita mungkin saya kasih contoh, Bu ya. Bisa. Coba gambarnya besar. Kasih gambar. Stop ya screen-nya. Nah, domir itu ada 14, Bu. Ya, domir ada 14, Bu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Kalau tidak pakai gerakan, ambil 3-3 dulu, Bu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Huwa itu dia laki-laki 1 orang. Kalau dalam bahasa Arab goib itu tidak kelihatan. Nah kan sulit, Bu ya gitu, Bu. Tapi ingat-ingat aja, Bu. Jadi kalau kita ke bahasa Inggris biasanya lebih mudah, Bu. Huwa itu he. Kalau hiya si. Nah, jadi dalam bahasa Arab ketika kita bicara domir itu dipengaruhi oleh jenis kelamin. 1. 2, dipengaruhi oleh jumlah pelaku itu sendiri. Jadi misalnya pelakunya berapa? 1K, 2K, 3, dan jamak. Nah ini. Jadi kalau saya biasanya sama anak-anak itu, Bu, kalau huwa pakai tangan kanan dengan jari 1. Huwa tapi agak ke belakang. Kan
kita nggak ngelihat ini Bu. Karena dia goib, jadi kita nggak ngelihat. Jadi huwa, huma, hum. Jadi huwa, huma, hum. Boleh 3, 4 dan seterusnya. Jadi dalam bahasa Arab itu Bu, 1, 2 jamak. 1, 2 jamak. Huwa, huma, hum. Nah, yang kiri baru hiya, hum. Ya huma hunna. Anta Suara antuma hilang. antum. Huma, hunna. Yang kiri baru di antuma, antum. Nah, tapi biasanya tadi tangan kanan Bu, yang laki tangan kanan, baru yang perempuan anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu jadi kalau kayak anak-anak sering saya gitu kan Bu. Ini cara menghafal domir anu saja Bu, tambahan saja Bu. Nah, jadi gini Bu. Kalau saya gini berarti 1 kanan, 2 huma. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ana 1, nahnu banyak Ibu. Karena nahnu itu kan kami Bu. Kami ya. Ya, jadi mengingatnya begitu Bu. Huwa, huma, hum. Ma-nya kan panjang Bu ya. Jadi huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Jadi ana saya, nahnu kami atau kita. Jadi kamu atau Anda itu 1 orang, kalau Anda 1 orang laki-laki, sebelah kanan laki-laki, kira-kira begitu Bu. Ini hanya ilustrasi saja. Kemudian perempuan kita sebelah kiri. Ini untuk memudahkan saja Bu. Karena domir ini sering jadi kendala ketika kita belajar bahasa Arab. Nah, di Indonesia kita tidak membedakan laki dan perempuan 1, 2 atau 3. Sedangkan di Arab itu jenis kelamin sama jumlah. Maksudnya jumlah ini bukan jumlah bahasa Arab, jumlah bahasa Indonesia artinya 1 orang, 2 orang, atau jamak. Memang gelap orangnya. Orangnya Itu gelap tambahan. orang. Kalimah kata. Itu masalah domir. Ya, oke Bu. Halaman 3. Sekarang sudah, benar, sudah berlaku 20 menit Bu. Gimana Bu? Ada kendala Bu sampai di sini dulu Bu? Ya, Jadi Allah Pak. pengenalan Dari tim, bukunya panduannya enggak. domir, dan tambahan isim, fiil, dan harf. Nah, nanti baru tadi tambahan tentang domir. Contoh saja Bu. Nomornya sudah lengkap tapi di buku enggak ada. Kalimah sudah. Udah dibuka surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baqarah 1 sampai 69. Oke Bu, nanti itu sambil lalu kita ulang-ulang Bu, insya Allah untuk memudahkan. Kita contoh di Al-Fatihah Bu, di ayat 1. Di situ Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya dengan. Nah, jadi gini Bu. Sekarang kan kita melihat
Jadi kita membaca sambil menghafalkan. Karena Bismillahirrahmanirrahim ini sudah sering kita pakai, paling kita yang kita hafalkan tinggal jenisnya aja, Bu. Iya. Harf, ismun, 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 ismun. Nah, tadi pelajaran awal kalau kita baca-baca sudah ketemu. Kenapa ismun? Oh, ada alif lam. Di Ar-Rahman ada alif lam. Ar-Rahim juga ada alif lam. Allah sudah pasti. Nah, mudah Bu ya, mudah karena sering dihafal Bu. Lanjut ke bawah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya minta Bu, ketika kita belajar ini, kita sambil membenahi bacaannya sebisa mungkin. Jadi tadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti kita akan misalnya ngomongnya Allah, salah Bu, maaf, nggak benar, kurang benar. Yang benar Allah. Haknya larikan ke tenggorokan. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca dulu dengan baik, Bu. Ini yang sudah bisa. Baca dulu dengan baik, berulang-ulang, baru kita lihat ke nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, jadi gitu Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan asal baca Bu. Nah, ini tentu yang akan membedakan nanti kita dengan yang lain. Jadi di sini selain kita belajar menerjemahkan, kita juga mencoba bagaimana membaca Al-Qur'an dengan lebih baik. Nah, ini Alhamdulillahirabbil alamin. Bu ya. Di dekat hidung, di langit dekat hidung Bu. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa ini harus kita bedakan Bu? Karena nanti huruf ain alam dengan alam itu beda Bu nanti terjemahannya Bu. Nah, ada yang alam itu bendera, nah, alam ini alamin alam. Nah, itu Bu. Jadi ada beda Bu kalau bacaannya ain dan terbaca alif jadi masalah Bu. Iya. Jadi jangan dibaca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nanti dilatih-latih Bu. Nah, karena sudah hafal Bu ya, jadi kita tinggal lihat artinya sama jenisnya. Ya. Terus ke bawah. Nah, maaf Bu, ini agak kita cepatkan. Maksudnya kita memberi apa ya, semacam pegangan-pegangan. Pada dasarnya, masing-masing kelompok ini sama saja cara menerapkannya. Jadi baca dengan baik dulu, sambil kalau bisa dengan merasakan. Nanti kalau sudah dengan merasakan, oh misalnya gini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nanti akan tanpa kita sadari kita akan memahami pemutusan itu Bu. Di iyyaka. Nah, itu ya. Iyyaka. Jadi iyyaka, K-nya dipendekin aja. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau baca disambung sering enggak begitu apa Bu ya, terpantau. Ada yang baca kanastain bukan kanastain. Di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu Bu.
karena sudah hafal, jadi saya kira ini nggak sulit, Bu. Tinggal ujiannya aja nanti, yang penting udah fi'il harf isim. Nah, itu Bu. Ya. Terus siratal ladzi, banyak yang isem, Bu. Ya, banyak isimnya, banyak ismunnya yang paling banyak. Nah, terus ke bawah lagi habis. Nah, sampai ya sudah hafal semua, Bu ya? Pak, yang nomor ini Pak, 29. Nomor 9 di halaman 29. Halaman 11. stop. Halaman 11. 29. Lagi ya. Terus. An'amta. Nah, an'amta. An'amta. Memberi. Nah, an'amta. Memberi. Itu isim dan fi'il. Kok isim dan fi'il? Jenisnya. Kalau dilihat dari sisi arti, dia masuk ke dalam fi'lun, Bu. Fi'lun. Karena memang itu fi'lun, bukan isim sebenarnya, Bu. Iya. Jadi Ada Pak ya, Pak ya. an'amta. Jadi situ tidak ada tanda-tanda isimnya, enggak ada, Bu. Enggak ada ya, tapi kok ini isim. Enggak apa-apa, mungkin mereka begini, Bu. Pembuat buku mungkin berpikirnya ini bisa lari ke fi'lun, bisa dianggap isim, bisa begitu, Bu. Oh, iya. Ya, tapi Dewasa fi'il. ya secara Isim atau fi'il. kata itu masuk dalam fi'lun, Bu. Iya, Pak. Oh, iya. Ya. Baru masuk Ustadz, maaf. Enggak apa-apa, Bu. Nanti kita review di akhir, Bu. Iya. Pegangan-pegangan atau kunci-kuncinya kita review di akhir. Jadi an'amta. Jadi kalau orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nikmat. Nah, jadi orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Engkau di sini yang dimaksud adalah Allah, Bu. Nah, itu dari tanya di situ yang berarti engkau. Kenapa kita artikan engkau? Ini kaitannya biasa dan penerjemahan, Bu. Kalau kaitannya dengan Allah itu kita engkau. Jadi kalau manusia biasa, ta itu kita artikan bisa kamu, bisa Anda. Nah, tergantung nanti bagaimana kenyataannya, apakah Anda satu orang perempuan atau Anda dua orang atau jamak. Nah, gitu. Kalau engkau itu biasanya Allah, Bu. Nah, sekarang gini, Bu. Kira-kira ini Al-Fatihah kebetulan sudah dihafal, Bu ya. Kira-kira kalau di halaman yang lain, kira-kira ini cukup enggak satu kali pertemuan kalau melihat dari kata per kata ini ada berapa kata semuanya itu? Berapa? 30? 33. 38. Tapi 30 aja, Bu. Karena kan ada yang terulang. 30 kata. Iya, 30, sisanya kan terulang, Bu. Ya. Ya, Yang jadi 8-nya itu terulang. Iya. 30. Itu, Bu. Jadi ada 30. Sebenarnya juga bukan 30 itu, Bu. Contoh an'amta. An'amta itu sebenarnya terdiri dari dua, Bu. An'am dan ta, Bu. Tapi enggak apa-apa.
Iya. Nah, Makanya dipisahkan itu antara fiil dan isim itu mungkin Pak. An'am itu dianggap fiil, eh, an'amnya dianggap isim, kata ganti domir kan. kalau dipisahkan Bu, nanti akan bermasalah selanjutnya. Jadi biarkan seperti biasa, karena memang dalam uraian bahasan di awal, ta yang satu huruf ta itu kan adalah namanya domir domir sambung, artinya mewakili anta, dan menulisnya memang seperti, jadi tidak dituliskan an-am anta, tidak, jadi an-amta. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada yang kenal dengan istilah kata posesif. Nah, itu nanti. Jadi an-amta, ta itu mewakili. Nah, nanti makanya penting domir tadi Bu. Ketika domer huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna. Nah, ketika domer itu nanti bergabung dengan fi'lun, maka dia hanya diwakili oleh huruf-huruf tertentu saja. Contoh huwa dengan huruf ya. Nah, contoh kalau saya ana dengan, kalau an amta berarti an amtu. Jadi tu dia sama dengan ta tapi tu. Kalau na, misalnya khalaqna, na di situ domir untuk kata kami atau nahnu. Nah, itu Bu. Jadi domir apa sepotong-potong. Nah, sering kan itu kalau jeli di harf, ini harf juga. Bukan, itu domir. Ini yang di sampingnya Ada, Bu? terpisah tersambung ini kan Pak ya. Ya, jadi di bahasan yang sebelumnya. Jangan di stop dulu. Mungkin ada yang mau didiskusikan nih, Ibu? Pak, kalau bukunya ini beli di mana Pak? Di PWM, Bu. Di PBA. Hubungi Mbak Wati. PBM. Mbak Wati. Ya, hubungi Mbak Wati. Siapa yang belum beli? Oh, nanti nomor HP-nya aja di chat Pak. Oh, Bu, belum ya? Ini ada Bu, saya tadi beli di. Bu, siapa? Sama Bu Musarupa bisa tuh. Oh, di sini ada katanya Bu, satu sisa. Punyanya Bu Sugi ada. Ada yang mau nyoba, Bu? Kalau ada yang mau nyoba, kita lihat ke log apa, Bu? Log apa, Bu? Oh ya, logbook, Bu. Logbook. Coba Ibu lihat logbooknya, Bu. Ibu lihat logbook. Ini lagi-lagi loh, Bu. Ini sebetulnya ini rahasia loh, Bu. Nggak sama tutor yang lain, nggak sama ini, Bu. Iya. Ini rahasia saya ini, Bu. Jadi Ibu lihat logbook sudah, Bu? Sudah. Nah, kalau Ibu sudah lihat logbook, kan sudah hafal, Bu ya. Ini memang kemarin sudah ada yang mengkritisi, Bu. Tulisannya terlalu kecil, Bu. Kurang tebal. Enggak apa-apa, Bu. Ini edisi pertama kayaknya, Bu. Nah, di lapat ini, Bu, saya minta, jadi sambil menulis, sambil mengucapkan, Bu. Tapi kalau sini kan nilai, Bu ya. Iya. Ya, ini kan nilai. Nah, tapi nilai itu kan bagi yang yang membaca. Maaf, bagi yang menilai, bagi tutor nanti mungkin mahat yang menilai, kan begitu. Nah, bagi kita untuk mengerjakan ini, Mungkin yang di halaman 8 ini saya halaman saran 13 dulu Pak. Ini kan untuk ujian. Halaman 13 ada isian Pak, review kalimah baru ayat-ayat itu loh Pak. Oh, coba halaman 8 coba. Halaman 13. Ya, di screen, coba screen.
Di buku halaman 13. Nah, itu Pak ya. Nah, di situ kan cuma kalimat dan arti, Bu. Ya. Nah, kalau Ibu di situ, Ibu tambahi, Bu. Ya. Lapasnya Nah, ya, Pak. kalau saran saya, arti itu enggak usah ditulis. Bu kita gunakan hafalan, Bu. Tapi, nah makanya saya Dengan cara kalau menulis. bisa kalimah itu tidak ada. Jadi sambil menulis sambil kita mengucapkan arti. Contoh dengan. Tulis misalnya. Kalau enggak mau ditulis juga enggak apa-apa. Karena sudah hafal kan cuma harf, fi'lun dan isem kan itu aja, Bu. Nah, tapi untuk yang bahasa Arab Al-Qur'annya, maksud kalimat Al-Qur'annya itu ditulis. Nah, jadi nanti kalau Al-Fatihah kan gampang, Bu ya. Tapi untuk nanti selanjutnya biasakan seperti itu, Bu. Jadi sambil menulis, sambil dibaca, kemudian artinya itu tidak perlu ditulis. Iya. Cukup kita ucapkan saja. Tapi kalau di sini ditulis, kalau menurut yang di halaman itu, Bu. Nah, seperti dengan. Ya kan, Bu? Ya, jenisnya berarti Huruf. harf. Ya, atau huruf harf ya. Kemudian ismun. Nah, Ismun. aslinya ismun, tapi karena dia bergabung dengan bi, jadi bismi. Artinya nama. Nah, Sudah. Allah nggak usah diterjemahkan, Bu ya. iya. Langsung saja. Isem juga. Allah sudah ingat, nggak usah disebut, Bu. Kemudian Ar-Rahman. Isim. Nah, perhatikan Ar-Rahman, apalagi ada tanda-tanda isim, alif lam. Oh, sudah pasti. Iya. Ibu artikan apa ini kira-kira, Bu? Maha pengasih kah? Yang maha pengasih silakan terserah, Bu. Pengasih. Ya, maha pengasih atau pengasih. Yang betul maha pengasih, Bu ya, karena ada alif lam di situ, Bu. Iya. Atau paling gampangnya biasanya para gurunya itu kan letterlek, Bu. Apa yang ada di depan tadi di atas pakai itu kan gitu. Kalau tadi pakai pengasih, kalau maha pengasih itu. Biasanya seperti itu, Bu. Pakai maha nih, Pak. Ya, kalau pakai maha, pakai maha pengasih, baru bawahnya maha penyayang. Alhamdulillah. Sudah pasti ismun. Diartikan apa, Bu? Segala puji, Bu. Itu ada yang segala puji, ada yang puji-pujian, Bu. Jadi tergantung tadi di atas. Pujian. Ya. Ada segala puji, puji-pujian atau pujian. Kemudian Li. Harf. alhamdulillahi. Li. Huruf. Kurang satu nih, Bu. Lillahi, Bu. Karena Allah nggak diulang, Pak. Karena ulangan jadi tidak ditulis. Oh, gitu. Oke. Ya. Jadi lillahi itu gabungan dari li dan Li. Allah. Gabungan, Bu ya. Kemudian Rabb, ya, Rabbi lillahi, Rabbil alamin. Bawahnya dan selanjutnya. Jadi ini yang model di sini, Bu. Nah, kalau yang saya tadi bawa ke buku, saya hanya ingin menyarankan Ibu sambil menuliskan, jadi membaca dengan sebaik-baiknya dan juga sambil menulis Arabnya. Seperti gitu, Bu. Ini saran saya. Memang nanti di sana tidak dituntut karena fokus kita hanya MBBA. Membaca. Ya, jadi hanya menerjemahkan sebenarnya. Kan dia tafhim. Dari menerjemahkan lalu kita bisa lebih mudah memahaminya, Bu. Nah, itu. Jadi dihafal, ditulis dan diulang-ulang. Nah, kemudian gini, Bu. Ini kalau mau agak sedikit dikebut, kira-kira yang di sini sudah hafal semua ya, Bu ya? Insya Allah. Kalau sudah hafal semua, Bu, kita lanjut yang memang kita belum pernah.
Karena saya perhatikan Bunda Sulami kan sudah pernah ngalamin ini kan, Bu? Sudah pernah Pak, tapi ya Sudah pernah ngalami. terputus karena Alhamdulillah. corona. Nah, jadi kalau yang sudah pernah ngalamin ini kita hanya sebagai kita kenalkan, kita mencari dari situ apa yang kira-kira selanjutnya memudahkan kita. Jadi gitu, Bu. Berarti itu pertemuan pertama selesai. Ayo Bu, gimana yang mau didiskusikan Bu? Kita punya waktu 17 menit Bu. Pak, yang bingung itu masih isim segala macam itu kenapa masih agak bingung? Yang mana Bu? Yang menentukan isim atau apa gitu kenapa? Kembali ke atas. Nah, di atas itu ada keterangan Bu. Nah itu kita baca. Nah ini Bu. Terus atasnya. Iya. Oke. Jadi kalau ada abuan. mana Bu? Ini Bu ya tadi jawabannya Ibu. Coba Ibu baca di sini Bu. Nah ini kita, Ibu bisa isim itu apa? Contoh-contohnya bagaimana? Tarik sini enggak apa-apa ya? Tarik aja. Supaya itu enggak terlalu duduk ini. Ya, ada lagi Bu. Di meja. Ya, ini harus dipelajari lagi. Saya baru pertama belajar Ustadz, jadi masih loading. Enggak apa-apa Bu. Ibu kalau baru pertama nanti kita kan Ibu tanya kita Ibu tanya. Jadi nanti memang begitu berulang-ulang insya Allah nanti Bu. Enggak usah perlu dipikirkan Bu. Iya, Ustadz. Ya. Udah Bu ya. Ada lagi? Nah, kalau arti per kata itu kadang tidak sama Pak sama arti untuk keseluruhan misalnya yang Iya, seperti betul. Jadi pakai Memang yang mana seperti Pak? itu, Bu. Nah, jadi begini Bu. Alih bahasa atau ada yang mengistilahkan terjemah Bu. Tapi Al-Quran yang atau terjemah yang kita baca itu pada dasarnya sudah gabungan terjemah dan tafsir Bu. Makanya nggak begitu persis. Contoh Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ibu artikan dengan metode ini kita lihat dari yang sudah kita Bismillah dengan hafal kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti kita menerjemahkannya Bismillah dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kayak janggal Bu. Maka disisipi Bismillah dengan nama Allah yang kata yang Maha Pengasih. Biasanya Bu kalau ada dua nama Allah bersanding itu ditambahi lagi. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan nggak ada di situ laginya Bu. Iya betul. Nah itu Bu, coba Ibu perhatikan di terjemahan yang lain. Nah jadi memang ini kan metode untuk memudahkan. Jadi kita tetap Bu, walaupun kita bisa ini, pada dasarnya kita tetap memegang Quran yang ada terjemahannya. Nah gitu Bu, atau tafsirnya. Pak, kalau isim mu'rab dan isim mabni ini apa? Kenapa Bu? Isim mu'rab dan mabni itu. Ya kenapa Bu? Itu Ya, contohnya kenapa, Bu? ada berapa mu'rab, ada berapa mabni, Pak? Banyak Bu. Gini aja Bu, mu'rab, Ingat Bu ya. mabni. Ingat Bu ya, mabni itu ada yang mengartikan mabni itu bangunan atau kokoh. Tidak bisa Maksudnya tidak bisa berubah-ubah. Kalau mu'rab, ya Bu, Kalau dia mu'rab bisa berubah-ubah. lawannya Bu,
dia bisa berubah-ubah. Mabni sama mu'rab itu banyak kah, Jadi Pak? isim Ada bisa ditentukan ada berapa gitu? Apa memang bermacam-macam gitu? Banyak Bu, nggak usah dihafalin Bu. Nggak Contoh bisa Bu di, ya, yang nggak bisa contoh Bu ya, domir, diidentifikasi, Pak. domir Bu ya, domir itu isim mabni juga Bu. Enggak pernah kan Bu, huwa, huma, hum, nanti huwa ditambahi hal menjadi min hui. Enggak bisa Bu, tetap huwa. Itu contoh. Domir itu semuanya mabni. Tidak Tapi bisa kalau berubah tandanya. yang tersambung itu bisa berubah, Pak. Ada ha, ada hi gitu kan? Yang bagian tersambungnya, domir. Kan ada ha, ada hi gitu. Nah, kalau bersambung lain lagi Bu, kisahnya Bu. Oh, kalau dia Itu lain terpisah lagi. itu Contoh. itu Alaihim, mabni ya, Pak ya. Nah, Bisa bisa nanti alaihum. Menjadi mu'rab. Ya, jadi simpelnya gini, kalau yang huwa, huma, hum, dia huma, itu nggak bisa berubah Bu. Tapi kalau nanti dia bergabung dengan contoh alaihim, itu kan asal kata hum ditambahi ala, jadi alaihim. Nah, itu Bu. Jadi simpelnya gini aja Bu. Mu'rab itu bisa berubah-ubah. Kalau mabni tidak bisa berubah. Contoh lagi Bu. Nama orang namanya Zainab. Zainab itu Zainab Bu. Nabu. Paling bandar juga Zainaba. Nggak bisa Zainabi dia. Beda kalau yang tanwin nanti bisa jadi an. Nah, umumnya mu'rab itu kaitannya dengan tanda Bu. Untuk sementara ini Bu. Tanda-tanda pada isim. Nah, itu contoh misalnya rumah itu baitun. Ketika bertambah dengan harf maka menjadi fi baitin. Nah, kalau rumah nanti sebagai objek jadi baitan. Nah, jadi seperti itu maksudnya mu'rab. Jadi bisa berubah Perubahannya. terutama tanda-tandanya. Nah, itu Bu. Oh iya, satu lagi Bu. Kalau Al-Qur'an itu biasanya diberi tanda baca, itu umum untuk supaya tidak tersilap. Tapi dalam bahasa Arab secara umum sebetulnya kalau kita menuliskan, coba Ibu nanti menuliskan huwa, huma, hum, hiya, huma, itu enggak usah dikasih tanda Bu. Sebaiknya seperti itu karena memang bahasa Arab itu aslinya juga nggak pakai tanda Bu. Jadi huwa itu. Nah, jadi gitu. Jadi huwa itu sudah pasti. Jadi kalau ada ha dengan waw, kalau itu kita tahu adalah domir, pasti bacanya sudah huwa. Nggak bakalan hawa atau hiwa atau huwi, nggak bakalan. Itu contoh. Ana juga begitu Bu. Nggak mungkin ani, anu, inu, nggak bakalan. Nah, misalnya, jadi nggak usah dikasih tanda. Contoh Allah. Allah itu Bu. Nggak usah dikasih tanda nulisnya, ya alif lam lam ha. Tapi cara membacanya pasti panjang. Allah, Allah, Allahi, Allahu. Jadi seperti itu. Itu contoh Bu. Oke Bu. Ya. Paham Pak. Nggak apa-apa Bu. Nanti sambil lalu masih ini artinya gini Bu, dalam cara kita belajar ini, mau nanti setelah di perjalanan kembali ke awal tuh nggak ada masalah Bu sebenarnya. Kita cuma memang harus mengulang-ulang supaya lebih mantap. Ya, Pak. Oke, kalau sudah, ini karena ini apa mudah Bu ya, karena sudah hafal hari-hari. Coba kita coba bagian akhir kita coba ke surah Al-Baqarah. Banyak. Ya, Al-Baqarah itu sampai berapa itu? Satu kali pertemuan sampai ayat 7. 10 sampai 7.
39. Itu Hmm. 125 dikurangi 125 125 dikurangi berapa, Bu? kurangi yang baru yang 87 kata lama kayaknya. 38, Bu. Barunya 8. Ya, Ya, 125 kurang 38 itu berapa, Bu? 53. 38 berarti 15 kurang 87, Bu ya. 11 87 kurang kata 3, barunya 40 aja. 87, Bu ya. Ya, 87. Anggap aja 87 total. Nah, 87 ini, Bu, kita bagi, Bu. Cuma yang barunya itu jadi 40 aja, Pak, katanya. Oh, enggak apa-apa, Bu. Itu yang artinya kan sudah termasuk yang dihafal. Maksudnya ini sama yang tidak anggap aja yang berulang-ulang kita masukkan. Jadi gini, Bu, untuk memudahkannya, kita kan satu kali pertemuan 1 pekan atau 7 hari. Ini 6 hari, ini kita bagi 6, Bu. Ya, jadi bagi 6, kalau 80, kalau mau 80 silakan, kan berarti dibagi 6 dapat 1, 6, 27, 6 dapat 4, 24. Nah, berarti 1 hari 15 kata, Bu. Coba kita ambil contoh 15. Alif lam mim, coba turun ke bawah. Alif lam mim. 1 terus ke bawah. 2 hitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 terus. 6, 7, 8 terus. 9 terus 10, 11 terus. 12, 13, 14, 15 terus. Nah, berarti anggap saja sampai nomor 54. alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minun. Nah, Yukimuna. jadi kalau kita lihat alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu hari pertama. Ya. Jadi segitu lumayan, Bu. Nah, itu nanti akan dikurangi dengan kata-kata yang sudah terulang. Berarti nggak jadi 15 kan, Bu? Nah, Ya. disitulah yang memudahkan kita. Iya. Nah, ini jadi kuncinya hari-hari. Hari-hari memang kita harus karena saya sudah melihat ini nggak berat, Bu, untuk satu kali pertemuan Al-Baqarah 1 sampai 7. Nah, berarti kita bagi meskipun kita tidak bertemu. Jadi bertemu ini kita hanya berbagi, sharing apa kesulitannya. Kalau ada kemudahannya, mungkin bisa kita sharing kepada yang lain sehingga dalam masalah ini kita menghasilkan akselerasi yang lebih cepat kan gitu, Bu. Nah, itu harapannya seperti itu. Jadi 15. Saya sendiri sebetulnya 15 kata ini termasuk lumayan, Bu. 1 hari 15 kata. Alif lam mim 1. Dalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sudah ada 8, Bu. Allazi yu'minuna bil ghaibi mun as-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu 1 hari, Bu. Gimana, Bu? Nah, triknya begini, Bu. Triknya. Ibu hafalkan saja dulu ayatnya. Jadi kalau yang sudah hafal, alhamdulillah. Yang belum hafal, alhamdulillah.
Semoga Allah memudahkan dalam menghafalnya. Amin. Ya, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi Ayat hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu Bu dihafalkan satu hari. Kalau Ibu menghafalkan waktu subuh, jadi kan gampang ya. Kita sholat itu berapa? 17 rakaat. 17. 5 waktu, 2 yang berarti 10. 10 rakaat nanti tambah sholat sunnah. Kita hafalkan Bu, yang kalau nanti sudah hafal, gunakan itu setiap sholat di rakaat pertama. Sisanya surah-surah hafalan yang lain. Nah, saran saya juga Bu, ini terserah diikuti atau tidak. Yang jelas ini tidak ada dalilnya Bu ya. Saya minta Ibu kalau menghafal ayat-ayat Al-Quran, kalau dari sholat, coba Ibu berurut, mulai dari hafalan pertama sampai hafalan terakhir. Kalau juz amma itu gini Bu, misalnya saya sholat sunnah. Rakaat pertama amma yatasaalun. Kalau habis dalam dibagi 2 silahkan. Jadi kalau sudah habis rakaat keduanya, jadi berurut terus Bu. Jangan loncat-loncat. Nanti misalnya rakaat pertama Anas, rakaat kedua Kulhu. Bukannya enggak boleh, boleh saja, enggak ada masalah. Hanya saja untuk memudahkan dalam proses hafalan lebih lanjut. Nah, ini yang tidak ada dalilnya sebenarnya Bu, tapi sudah kebanyakan orang mencoba. Jadi nanti mudah. Jadi hafalan-hafalan kita itu kita urutkan. Misalnya kita hafal sepotong-sepotong. Urutkan saja mulai dari surah yang pertama. Oh, misalnya potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 10. Potongan Al-Baqarah ayat 50. Kita urutkan terus gitu Bu. Nah, setiap dalam sholat itu kita baca sampai selesai semua hafalan kita, ulang lagi. Begitu terus. Nah, ditambah dengan yang ini. Jadi rakaat kedua alif lam mim. Nah, dan seterusnya. Karena biasanya gini, kan Al-Qur'an itu berputar, Bu. Jadi dari Al-Nas kembali lagi ke alif lam mim. Al-Fatihah sudah sebagai rukun sholat. Nah, begitu terus, Bu. Nah, jadi untuk satu hari ini, Bu. Satu hari setelah ini Ibu harus, nah itu tadi, menghafalkan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Sampai 3. Kalau enggak hafal enggak apa-apa Bu, yang penting dibaca Bu. Kalau dalam sholat sunnah Bu, kan boleh baca sambil sholat begini. Sampai 10 hafal Tapi untuk Qurannya Sholat wajib jangan Bu, nanti orang heran. Jadi sholat sunnah saja. Jadi kalau yang sudah Quran HP-nya taruh di samping misalnya. HP-nya taruh di samping kanan, jadi kan selesai. Nah, begitu. Atau nah itu yang dari hafalan Bu. Yang kedua, sebenarnya ada yang mempermudahkan kita lagi kalau menghafal, menyamakan lagunya Bu. Ya sekarang kan banyak Bu, ada yang lagu Ros atau Bayati atau ya yang lainnya Bu. Nah kalau yang biasa di Umi berarti dia pakai Ros, tapi Rosnya yang di Umi. Nah kalau saya sebenarnya ibu-ibu pengajian saya itu rata-rata suka pakai Bayati Bu. Ada sebenarnya agak enak tapi jarang orang pakai. Nah itu ada juga Bu. Kalau Bayati kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kalau kita belajar tuh biasanya istilahnya naik, datar, turun. Naik, datar, turun. Jadi itu penting juga Bu untuk memudahkan kita menghafal dari irama-irama itu. Nah, irama ini tidak ada di hadis. Kalau ditanya ada dalilnya, enggak ada. Artinya kalau mau baca Quran datar itu enggak dilarang, enggak ada masalah. Ini hanya metode saja untuk memudahkan dalam menghafal.
Jadi nanti selisih 7 hari ini berapa surat yang dihafal? Berapa ayat? Berapa ayat? Surat. 1 sampai 3 1 hari, Bu. Oh ya. Terus sampai 7? Sampai ayat 7 kan, Kan Bu, ya? sampai ayat 7 kan, Bu ya? Iya. Kedua kan? Nah, Pertemuan kedua kan? Nah, 1 hari kita nyicil. jadi 1 hari kita nyicil 1 sampai 3 karena kan pendek. 1 sampai 3 karena kan Kalau pendek. bisa langsung, kita Kalau tinggal- bisa langsung kita tinggal mengulangi saja, Bu. Iya. Itu. Mau tampil di surat 1 ya? Atau kalau misalnya di tengah pertemuan kita ini ada misalnya saya ingin di tengah-tengah, nggak mesti hari Sabtu sebagai tambahan. Nah, tinggal nanti silahkan kan bisa pakai WA grup, bisa nampilkan video juga, Bu, kalau pakai WA. Kalau nanti tetap pakai Zoom bisa. Nah, itu. Jadi bisa saja, Bu. Nanti kita atur aja bagaimana baiknya. Intinya kalau saya sih pengennya, Bu, cepat-cepat kita berpisah, Bu. Itu trik saya, Bu. Jadi saya sebagai guru pengen cepat pisah dengan muridnya. Artinya pisah meninggalkan yang baik. Muridnya sudah hafal semua, saya juga tenang, Bu. Gitu. Itu Ini- teori saya, Bu. Ini anunya santrinya tua-tua Pak Ustadz. Apa-apa, Bu. Yang penting kita saling Makanya bertukar, mahal Bu. santri katanya, Bu, pakai mahal. Nah, itu, Bu. Makanya karena mahal santri, nggak apa-apa, Bu. Nah, terus, Bu, kalau Ibu punya Mahal trik santri. mudah, Santri saling nenek-nenek. share, Bu. Oh, yang Santri ini yang yang mudah dicoba. Nah, gitu, Bu. Saling berbagi pengalaman. Iya. Pak, ada WA grupnya sudah ya, Pak? Ada sudah Oh, saya belum ikut. belum dimasukkan paling, Bu. Masukkan aja Bu Iya. Musarofah belum masukkan kali belum. Saya Belum juga, invite saya semuanya. juga belum masuk, belum tahu. Ini yang Japri semua kelihatannya tadi itu ya. Ah, nanti kita masukkan ini, Bu, yang sudah ada di Zoom ini terutama kita masukkan sama tambahan lagi, Bu. Nanti bisa ditanya kalau memang nggak paham bisa tanya di grup ya Bu ya. Ya bisa, Bu, berjalan. Ya, Bikin bisa, Bu, grup berjalan aja, aja Bu, sambil di Mas grup, Bu. nggak apa-apa. Oke, Bu, ya. Jadi saya review, Bu. Jadi modal awal kita memang kita harus tahu dulu satu, Bahasa Arab kita bagi 3 bagian besar, yakni isim atau ismun, Isim, fi'lun atau fi'il, dan harf. Gampangnya isim itu adalah selain fi'il dan harf. Kalau fi'il kata kerja, harf adalah huruf-huruf partikel. Apa itu partikel, Bu? Yang bahasa aja yang tahu partikel. Sulit menerjemahkan saya, Bu. Nah, jadi kalau saya itu kemarin belajar bahasa Arabnya dari bahasa Inggris, Bu, makanya lebih mudah sebenarnya. Bahasa Inggris dulu, baru ke Arab. Atau orang bahasa Arab ke bahasa Inggris itu lebih mudah juga. Kemudian untuk menghafalnya, kita bagi berapa jatuh satu kali pertemuan, 1 pekan. Kemudian kita bagi berapa kata dapat. Contoh tadi mungkin 15. Nggak usah pikirkan, Bu, yang sudah berulang atau tidak. Kita ambil dulu rata-rata. Kalau nanti ada yang berulang, wah itu berarti rezeki, Bu. Nggak perlu lagi kan menghafal. Tapi tetap kita baca. Iya. Nah, itu. Kemudian untuk ayat, karena ini ayat Al-Quran, menghafalnya sudah kita baca dengan baik, hafal, lalu dipakai, Bu. Jadi dalam 1 sampai 7 Al-Baqarah ini, dalam pertemuan akan datang, kalau bisa masing-masing kita sudah hafal semua, Bu. Iya. Kalau bisa, Bu. Amin. Jadi diusahakan, Bu. Nanti masalah baca. Nah ini sebetulnya kalau kita kelompok gini, Bu, kita harus menyatukan memang, Bu. Kira-kira yang mana lagu apa yang dipakai. Kalau mau pakai yang Bayati tadi, ya yang biasa. Atau kalau mau yang sedikit kata orang sedih-sedih, lagu
Hijaz. Hijaz itu agak sulit tarikannya Bu. Yang santai aja Bayati. Kalau ros itu kan gembira Bu biasanya Bu. Orang kayak misalnya mau rosnya Sudaiska atau Umi. Tapi kalau saya sih standar aja enak Bayati Bu. Santai Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna billahi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, seperti itu aja Bu. Kita hanya mengulang itu aja nanti ayat ulang lagi lagunya itu aja Bu. Nah itu. Nanti walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yu'minun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Gitu aja Bu. Iya. Nah, enggak panjang-panjang, jadi turun naik datar turun naik datar turun atau naik turun gitu aja Bu. Nah, itu kalau sudah awalnya aja sulit, sudah lanjut. Nah, itu untuk memudahkan kita. Jadi itu aja Bu ya. Saya nggak nyatat sebenarnya Bu. Jadi hanya ingatan-ingatan saja, pengalaman waktu mengajar. Kelewatan sudah Bu 10 menit Bu, saya minta maaf. Iya Pak. Terima kasih Bapak kelebihan. Tambahannya. Kita tutup Bu. Alhamdulillah Bu. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Makasih Bunda Sulami ya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga ya Bu Pur. Assalamualaikum. Nanti grup WA-nya ya, saya ikut ya. Bu Musaropah bikin grup kah? Saya kah yang bikin grup atau Bu Musaropah ya? Bisa, Bunda Sulami bisa juga. Musyawarah aja. Tapi saya beberapa ya enggak punya nomor HP-nya, WA-nya. Kalau Bu Ermina Saya punya. Bunda Hidayah Nur Mulia ini saya nggak punya. Nah itu kalau Iya nanti saya kasih sama Ibu Ermina. Oh iya sama Bu Ermina. Nggih. Nggih. Bisa kasihkan sama Bu Ermina kan. Kalau Bu Musaropah punya semua, Bu Musaropah aja yang bikin. Iya, saya punya juga. Bunda ini Bunda Hidayah aja yang belum punya. Saya tadi alhamdulillah ada yang masuk lagi 1. Kalau masuk lagi 1 lagi 10. Iya. Sebenarnya Ayu kan saya masukkan, tapi Ayu ada kendala di HP-nya. Iya Bu. Tadinya mau pakai papan tulis kayaknya itu tadi ya Bu ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat ya Bu ya. Walaupun tapi dimaklumkan aja loh yang paling nenek ini. Yang udah aja juga bingung tadi Bu. Saya tuh yang nenek yang pintar-pintar. Iya nenek. Saya lo nggak paham, masih belajar loading masih. Apa-apa. Bu Hidayah ini belum punya bukunya ya. Tadi saya beli 3, 50 1 paket itu sama longbooknya. Jadi tadi Bu Sugi pesen 1, saya 1, Bunda Sulami 1. Kalau memang Bu Hidayah mau ini, Bunda Nur, namanya kita panggilnya yang enak kayak apa Bun? Apanya? Kenapa? Bunda Hidayah ini panggilannya kayak apa? Bunda Nur aja kah? Bunda Muni? Bunda Hidayah? Kan baru tadi saya juga nggak anu. Nah, bundanya mana bundanya? Mudahan kita nanti sambil di grup WA apa yang mau diitukan ya Bu ya saya yang Insya Allah. Ya terima bisa kasih. konsultasi. Mohon izin live ya Bu ya. Bu Sugi bukunya masih di rumah. Besok Senin Bu Sugi WA ke saya jam berapa ketemunya di Dr. Stomo. Oke, ya. Nanti bisa. Siap. Semuanya Bu Musaropah ya.
Grupnya ya, iya, bikin Bu, ya, Bu, saya ya. yang bikin grup. Makasih Iya. Bunda semuanya yang hadir pada hari Izin, ini. Liv. Mudah-mudahan selalu Kasih sehat. sama-sama. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah nanti.